Bismillahirrahmanirrahim. Dari 4 poin yang disampaikan, intinya mereka tidak mengakui kesalahan mereka. Mereka tetap membela diri bahwa itu bukan mereka ya yang melakukan. Padahal itu website resmi loh dari STT Nias. Dan sekarang anehnya website STT Nias itu kalau kita cari di Google ya, kita lihat, maka hasilnya not found. Tiba-tiba website resmi STT Nias hilang. Entah kemana ya. Padahal ini website resmi loh. Dan membuat website resmi seperti ini nggak sembarangan ya. Jadi sampai sekarang ya STT Nias masih belum merasa bahwa dirinya bersalah. Tapi entah apa pertemuan antara MUI Nias dengan STT Nias hasilnya ya. Apakah di situ STT Nias akan mengakui kesalahannya dan siap memproses hukum oknum-oknumnya siapa yang terlibat, ataukah STT Nias tetap membela diri di hadapan MUI? Sebenarnya ini udah nggak bisa disangkal lagi dari STT Nias ya, karena datanya udah jelas. Nah, ini ada bantahan dari seorang yang katanya pernah kuliah di kampus teologi Kristen dan katanya dia juga pernah menempuh materi kuliah Islamologi. Katanya di materi Islamologi itu nggak ada penistaan agama, nggak ada Nabi Muhammad digambarkan gini, nggak ada penafsiran tentang Islam yang keliru. Tujuannya belajar di Islamologi itu untuk toleransi gitu katanya ya, untuk saling mengenal, mendekati satu sama lain gitu. Coba kita simak nih videonya. Saya kasih tahu kepada Anda bahwa saya ini lulus sekolah teologi. Lulus sekolah teologi katanya ya, kuliah di kampus teologi juga. Saya tahu apa itu Islamologi. Nah, saya belajar tentang Islamologi. Sekarang kita dengarkan penjelasannya. Dan di sekolah teologi tidak pernah saya mendapatkan sekolah teologi Islamologi itu menggambarkan seperti yang teman kita gambarkan ini. Bahwa menggambarkan Islam itu buruk, jelek. Katanya di materi Islamologi yang ada di kampus teologi tidak ada penafsiran Islam itu buruk, jelek gitu. Wah, ini dusta ini orang. Coba kita simak lagi. Tidak pernah saya mendapatkan sekolah teologi Islamologi itu menggambarkan seperti yang teman kita gambarkan ini. Bahwa menggambarkan Islam itu buruk, jelek, enggak. Anda berarti salah nyasar itu. Sekolah apa itu ya? Nah, sekolah STT Nias itu udah viral. Ini fakta teman-teman. Kalau Anda bilang Anda sekolah apa itu, ini jelas nih ada datanya semua. Jangan-jangan itu sekolah yang gak jelas dari mana datangnya, lalu Anda bilang itu sekolah teologi. Gak jelas bagaimana websitenya itu website resmi. Itu website resmi guys. Tidak ada di dalam mata kuliah Islamologi kami digambarkan ada gambar Muhammad, itu tidak ada. Lalu kemudian difitnah bahwa dia adalah seorang begini dan begitu. Oh tidak, kami tidak mempelajari begitu. Islamologi kami tidak serendah itu, gitu ya. Tujuan dari mata kuliah Islamologi itu yang kami pelajari adalah supaya kami bisa memahami ajaran Islam dan praksisnya. Ya, 5 rukunnya kami pelajari. Tujuannya apa ya? Supaya kami bisa mempelajarinya dengan benar, begitu ya. Jadi kami itu tidak ngasal kalau misalnya memandang Islam agamanya dan Muslim orang-orangnya. Kami itu belajar Islamologi supaya nggak ngasal. Dan tentu saja kami belajar Islamologi ini supaya kami bisa berdampingan sebagai sesama umat beragama di Indonesia. Ya Allah, ini orang dusta apa nggak tahu kan gitu ya. Karena udah jelas faktanya teman-teman. Dia bilang tadi katanya nggak ada di materi kuliah Islamologi itu Nabi Muhammad digambarkan jelek. Padahal jelas tuh viral. Rasulullah Nabi Muhammad SAW digambarkan layaknya Lucifer, layaknya iblis. Allah digambarkan dengan angka 666. Yang mana dalam pemahaman mereka angka 66 itu angka iblis. Banyak lagi Allah digambarkan juga seperti naga. Lalu di framing umat Islam itu menyembah naga. Lalu mereka tampilkan foto-foto perjuangan umat Islam. Lalu mereka framing, inilah umat Islam mengajarkan kebencian, mengajarkan hal-hal yang buruk teman-teman. Semua ada di sini. Ini semua data. Ini semua
bukan asumsi, tapi ini adalah data yang bocor dari websitenya STT Nias. Silahkan dicek sendiri, silahkan disimak sendiri bagaimana penghinaan terhadap agama Islam sangat keji sekali dalam materi Islamologi ini. Kalian masih ingat gak penistaan agama yang pernah dilakukan oleh Lina Wijaya dengan mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu batu, umat Islam itu menyembah batu? Ya kenapa sih Allah SWT jadinya batu? Saya tanya dulu, itu kenapa batunya bentuk farjaha? Kamu nggak takut kejepit kah? Kok sukanya tuh batu bentuk farjaha dijilat-jilat? Allah kok jadi batu tuh? Nah, ternyata teman-teman, pemahaman mengenai Allah Tuhannya umat Islam itu adalah batu ada di mata kuliah Islamologi. Ini buktinya ya, kita lihat nih ya. Ini slide-nya, mereka membahas ritual ibadah haji umat Islam ya. Di sini panjang sekali pembahasannya, ada 40 lebih slide ya. Intinya mereka framing bahwa umat Islam itu menyembah berhala. Ibadah hajinya umat Islam itu menyembah berhala. Apa yang disembah oleh umat Islam ketika ibadah haji? Ini dia. Batu hitam yang mereka sebut Allah Subhanahu wa taala, yaitu batu Hajar Aswad. Mereka katakan sang tauhid. Astagfirullahaladzim, mana ada umat Islam nyembah batu? Astagfirullah, kalau nggak paham tuh nggak usah lah ya bahas-bahas agama Islam. Parah sekali, mereka itu memframing umat Islam ini ya begini, menyembah Hajar Aswad katanya, menyembah batu. Innalillah, materi seperti inilah yang diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Ya termasuk Lina Wijaya mungkin juga belajar dari sini, karena jelas kan materi Islamologi ini menggambarkan Allah itu seperti batu ini. Allah itu batu katanya, batu Hajar Aswad. Sekarang terjawab kan kenapa banyak sekali oknum penista agama dari kalangan mereka. Ya, kenapa banyak yang seperti itu dari kalangan mereka ya, oknum-oknumnya banyak sekali. Karena memang ternyata ada materi khusus yang mengajarkan tentang Islamologi. Itu kan jelas itu udah ya. Itu bukan asumsi, itu bukan opini, itu bukan fitnah, tapi datanya udah jelas ada. Dipublish di website resminya di kampus STT Nias. Ya entah nanti mungkin STT Nias akan berdalih, oh maaf ya, ini website kami habis dihack, makanya ada penyusup yang masuk. Atau mungkin berdalih, oh maaf ya, di kampus kami ada penyusup dosen yang masuk. Ya, jadi seolah-olah kami penista agama. Entahlah dalihnya nanti apa, kita coba lihat ya. Ya, saya hanya mengingatkan saja buat teman-teman, berhati-hatilah. Karena serangan-serangan akidah ini sudah makin nggak terkontrol ya. Jadi hati-hatilah belajar agama Islam itu kepada sumber yang tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Selama tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, insya Allah aman teman-teman. Ini udah pesannya Rasulullah. Rasulullah berpesan kan, aku tinggalkan dua perkara yang mana jika kalian pegang teguh dengan dua perkara itu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga berpesan, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnati khulafa'ur rasyidin, dan berpegang teguhlah kepada sunnah sahabatku. Jadi belajar agama Islam itu Al-Quran dan sunnah tidak terlepas dari penjelasan para salafus soleh, diwariskan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus kepada para ulama, sampai pada ulama-ulama di masa sekarang. Jadi ada sanadnya. Bukan belajar Islam dengan cocok loginya orang kafir. Mana ada Allah dikatakan naga sama dengan naga. Ini mana sanad ilmunya seperti ini, kan nggak ada. Jadi berhati-hatilah teman-teman ya.